Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Octavia Triwriadyati dengan nomor induk mahasiswa 2006806 dari Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan memaparkan materi mengenai asas-asas hukum pemerintahan yang baik dari mata kuliah Hukum Administrasi Negara yang diampu oleh Profesor Dr. Haji Cecep Darmawan, SPD, SIP, SH, MH, MSI, dan Bapak Kanigawa Hawari, SH, MH, CLA. Baik, langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu pengertian dari AAUPB. Yang pertama, tindakan atau campur tangan pemerintah dalam konsep negara kesejahteraan bisa disebut welfare state sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran warga masyarakatnya semakin besar. Lalu yang kedua, sebagai negara hukum, maka tindakan pemerintah untuk memberikan kesejahteraan tersebut juga harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau sering bertindak berdasarkan phrase Hermessen. Namun, tindakan tersebut sering menimbulkan penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan terjadi benturan kepentingan antar warga masyarakat dengan pemerintah. Lalu, ada pula menurut Zazim Hamidi, terdapat unsur-unsur yang membentuk pengertian tentang AUPB secara komprehensif. Di antaranya yaitu yang pertama, AUPB merupakan nilai-nilai etik yang hidup dan berkembang dalam lingkungan hukum administrasi negara. Dan yang kedua, AUPB berfungsi sebagai pegangan bagi pejabat administrasi negara dalam menjalankan fungsinya. Yang ketiga, sebagian besar dari AUPB masih merupakan asas-asas yang tidak tertulis, masih abstrak, dan dapat digali dalam praktik kehidupan di masyarakat. Yang keempat, sebagian asas yang lain sudah menjadi kaidah hukum tertulis dan terpencar dalam berbagai peraturan hukum positif. Sebagian asas telah berubah menjadi kaidah hukum tertulis, namun sifatnya tetap sebagai asas hukum. Nah, selanjutnya ada pun kedudukan AUPB dalam sistem hukum. Yang pertama, menurut Philippus M. Hajon, AUPB harus dipandang sebagai norma-norma hukum tidak tertulis yang senantiasa harus ditaati oleh pemerintah, meskipun arti yang tepat dari AUPB bagi tiap keadaan tersendiri tidak selalu dapat dijabarkan dengan teliti. Dapat dikatakan bahwa AUPB adalah asas-asas hukum tidak tertulis dari mana untuk keadaan-keadaan tertentu dapat ditarik aturan-aturan hukum yang dapat diterapkan. Pada kenyataannya, AUPB ini meskipun merupakan asas, namun tidak semuanya merupakan pemikiran yang umum dan abstrak, dan dalam beberapa hal muncul sebagai aturan hukum yang konkret atau tertuang secara tersurat dalam pasal undang-undang serta mempunyai sanksi tertentu. Setelah itu, ada pula fungsi dari AUPB, namun sebelumnya dapat kita ketahui bahwa pada awal kemunculan AUPB ini hanya dimaksudkan sebagai sarana perlindungan hukum dan dijadikan sebagai instrumen untuk peningkatan pelindungan hukum, baik dari warga negara dari tindakan pemerintah. Lalu untuk fungsinya sendiri, yaitu diantaranya bagi administrasi negara bermanfaat sebagai pedoman dalam melakukan penafsiran dan penerapan terhadap ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang bersifat sumir, samar atau tidak jelas, kecuali itu sekaligus membatasi dan menghindari kemungkinan administrasi negara mempergunakan phrase Hermessen atau melakukan kebijakan yang jauh menyimpang dari ketentuan perundang-undangan. Lalu bagi warga masyarakat, sebagai pencari keadilan, AUPB dapat dipergunakan sebagai dasar gugatan sebagaimana disebut dalam pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Bagi hakim tun dapat dipergunakan sebagai alat menguji dan membatalkan keputusan yang dikeluarkan badan atau pejabat tun. Lalu AUPB juga berguna bagi badan legislatif dalam merancang suatu undang-undang. Selanjutnya, kita masuk ke dalam pembahasan macam-macam AUPB, yaitu secara yuridis, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menyebutkan setidaknya ada 8 macam AUPB. Akan tetapi, kami akan menyebutkan 17 asas yang mengacu dari 8 asas dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan 13 asas dari pendapat Ridwan HR dalam bukunya Hukum Administrasi Negara yang kami sesuaikan kembali karena ada beberapa persamaan. Sehingga dasar penyebutan macam-macam AUPB dalam tulisan ini adalah berdasarkan undang-undang dan doktrin yang meliputi yang pertama, asas kepastian hukum,
Yang kedua, asas kemanfaatan. Yang ketiga, asas ketidakberpihakan. Yang keempat, asas kecermatan atau asas bertindak cermat. Yang kelima, asas tidak menyalahgunakan kewenangan. Yang keenam, asas keterbukaan. Yang ketujuh, asas kepentingan umum. Dan yang kedelapan, asas pelayanan yang baik. Dan asas-asas lainnya bisa kalian baca sendiri dari beberapa penyampaian materi mengenai asas-asas hukum pemerintahan yang baik. Dengan begitu, dapat kita tarik kesimpulan bahwa dianutnya konsep negara kesejahteraan welfare state menjadikan pemerintah sebagai penanggung jawab kesejahteraan masyarakat. Dalam mewujudkan kesejahteraan tersebut, pemerintah sebagai pemberi pelayanan publik harus memenuhi tujuan yang hendak dicapai dalam pelayanan publik tanpa membeda-bedakan. Dalam pelaksanaan pelayanan publik tersebut, pemerintah hendaknya menjadikan asas-asas umum pemerintahan yang baik UPB sebagai pedoman dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, masyarakat juga dapat menggunakan AUPB untuk mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajibannya sehingga tidak terjadi benturan antar pemerintah sebagai pemberi pelayanan publik dan masyarakat sebagai penerima pelayanan publik. Cukup sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.